Istana Pulau Es, Jilid 8 Bagian 2. Nasib kalian tidaklah seburuk yang kalian khawatirkan, kata si tahi lalat. Entah apa sebabnya sampai kalian dimusuhi oleh Koksu. Akan tetapi, tentu kalian telah melakukan hal-hal yang amat tidak menyenangkan hatinya, maka kalian ditangkap dan diserahkan kepada kami untuk membawa kalian pergi. Akan tetapi, kalian sekarang merupakan sumbangan-sumbangan yang amat berharga. Karena kalian dijadikan sumbangan oleh Koksu, diberikan kepada seorang bengcu yang terkenal sakti, dan berpengaruh di pantai lautan Pohai. Sungguh lucu, mengapa menyumbangkan 2 orang anak perempuan? Apa maksudnya? Dan apa maksudmu mengatakan bahwa nasib kami tidak buruk? Apakah kalau kami diberikan sebagai sumbangan begitu saja merupakan nasib baik? Maya mendesak terus. Sudahlah, kalian akan mengerti sendiri kalau kita sudah tiba di istana, kata si tahi lalat yang sikapnya segan menceritakan keadaan bengcu itu. Hanya aku dapat memastikan bahwa kalian tidak akan dibunuh, dan bahkan akan hidup dengan senang dan terhormat. Percayalah, dan harap saja jangan kalian mencoba untuk memberontak. Karena kalau sampai terpaksa kami berdua menggunakan kekerasan, hal itu sesungguhnya bukan kehendak kami. Kami tidak akan memberontak, kecuali kalau kami menghadapi bahaya. Bukankah begitu, adik Xiao Bwe? Xiao Bwe mengangguk. Kemudian anak yang lebih pendiam dibandingkan dengan Maya itu berkata, agaknya kedua paman tidak tahu siapa kami, ya? Kalau tahu, kukira kalian berdua tidak akan lancang menawan kami. Biarpun kalian melakukannya atas perintah Koksu Yuchen. 2 orang laki-laki itu kini memandang penuh perhatian. Siapakah kalian ini? Aku sih hanya putri Panglima Hu Teksan yang tidak ada artinya. Akan tetapi enciku ini adalah putri Hitan, putri Raja Hitan. Xiao Bwe berkata tidak peduli akan tanda kedipan mata dari Maya yang hendak mencegahnya. 2 orang itu kelihatan kaget sekali. Mereka saling pandang dan berkatalah si tahi lalat, kami hanya melakukan perintah. Dengan kata-kata itu, agaknya dia hendak membela diri. Semenjak saat itu, kedua orang itu tidak banyak bicara lagi, melainkan bergegas mempercepat gerakan dayung mereka sehingga perahu meluncur cepat. Perahu itu keluar dari terusan besar, membelok ke kiri, yaitu ke timur, memasuki sungai yang mengalir ke arah lautan Pohai. Tidak jauh dari pantai lautan Pohai, mereka mendarat dan mengajak Maya dan Xiao Bwe memasuki sebuah hutan besar. Setelah melalui daerah pegunungan yang penuh hutan liar, tibalah mereka di sebuah pedusunan besar yang pada waktu itu sedang menampung banyak tamu dari 4 penjuru. Tamu-tamu penting karena mereka adalah tokoh-tokoh Kang Ou dan Liok Lim. Tokoh-tokoh golongan putih dan hitam, atau kaum bersih dan sesat, yang pada saat itu dapat berkumpul dan saling jumpa karena mereka itu kesemuanya menghormati ulang tahun seorang tokoh besar, yang pada hari itu merayakannya di dusun itu. Tokoh besar ini lebih terkenal dengan sebutannya, yaitu Koa Bengcu, atau pemimpin si Koa. Tokoh yang sudah lama dikenal sebagai seorang pemimpin rakyat dan tidak mengakui kedaulatan kaisar, dengan alasan bahwa kaisar amat lemah dan tidak memperhatikan keadaan rakyat yang makin menderita keadaannya. Koa Bengcu ini amat terkenal, dan biarpun jarang ada tokoh Kang Ou yang pernah menyaksikannya sendiri, namun menurut berita, ilmu kepandaian Koa Bengcu ini hebat sekali. Baik kepandaian ilmu silatnya, maupun ilmu perangnya. Dan perjuangannya yang gigih untuk membela rakyat membuat namanya menjulang tinggi, sehingga para pembesar setempat tidak berani mengganggunya. Bahkan tokoh-tokoh di seluruh dunia Kang Ou dan Liok Lim menghormatinya. Demikianlah, ketika Bengcu ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60, bukan hanya tokoh-tokoh golongan bersih dan kaum sesat yang datang untuk memberi hormat dan memberi selamat. Bahkan Koksu negara Yuchen sendiri sampai berkenan mengirim utusan memberi selamat dan mempersembahkan 2 orang gadis cilik. Dan sudah terkenal pula, bahwa Koa Bengcu amat suka kepada orang-orang muda, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang tampan-tampan dan yang cantik-cantik, untuk dididik menjadi murid-murid atau seperti dikatakannya sendiri, sebagai anak-anak angkatnya. Siapakah sebenarnya Koa Bengcu ini? Dia adalah seorang pelarian bekas tokoh Im Yang Kau yang dahulu berpusat di perbatasan barat dan telah dihancurkan oleh pemerintah. Biarpun mengadakan perlawanan gigih,
Para tokoh Im Yang Kau terbasmi kocar-kacir dan lenyaplah perkumpulan Im Yang Kau. Yang tersisa hanya namanya saja, sebagai perkumpulan yang menentang pemerintah pada waktu itu. Koa Sin Chu adalah seorang tokoh kelas 2 dari Im Yang Kau. Dia berhasil menyelamatkan diri dan lari ke timur. Untuk belasan tahun ia menggembleng diri dan berguru kepada orang-orang sakti, sehingga kepandaiannya meningkat secara hebat. Setelah ilmu kepandaiannya meningkat tinggi, Koa Sin Chu mulai dengan gerakannya memimpin rakyat yang tertindas, menentang mereka yang mengandalkan kekuasaan memeras rakyat. Pengaruhnya makin besar, pengikutnya makin banyak, sehingga akhirnya terkenalah sebutannya Koa Beng Chu sampai ke seluruh pelosok. Hanya tokoh-tokoh lama saja yang mengenal Koa Beng Chu ini sebagai Koa Sin Chu yang dulu menjadi tokoh Im Yang Kau. Di tengah dusun yang terletak di pegunungan tak jauh dari pantai lautan Po Hai, terdapat sebuah bangunan yang tidak mewah, bahkan sederhana, namun kokoh kuat dan besar sekali. Mempunyai halaman yang amat luas dan yang terkurung dinding tembok tinggi seperti benteng atau asrama pasukan. Inilah tempat tinggal Koa Beng Chu, dan di situ pula pada hari itu diadakan keramaian merayakan hari ulang tahun Koa Beng Chu. Tuan rumah Koa Beng Chu sendiri telah berada di ruangan depan, menyambut datangnya para utusan atau wakil berbagai partai. Juga para tokoh Kang Ou dan Liok Lim yang datang sendiri untuk memberi selamat dan sumbangan-sumbangan. Istri Beng Chu adalah seorang wanita yang usianya setengah dari usia suaminya, kurang lebih 30 tahun. Wanita ini cantik dan sikapnya gagah pula karena Nyonya Beng Chu ini pun bukan orang sembarangan, melainkan seorang murid Hoa San Pai. Kini ia duduk di samping suaminya sambil tersenyum-senyum bangga, menyaksikan pengaruh suaminya yang menarik datangnya semua orang gagah dari dua golongan itu. Adapun putra tunggal Koa Beng Chu yang bernama Koa Kiong, seorang pemuda berusia 25 tahun, anak tiri Nyonya Beng Chu yang sudah ditinggal mati ibu kandungnya, sibuk menerima barang-barang sumbangan yang ditumpuk di atas belasan buah meja besar di sudut ruangan. Tidak kurang dari 50 orang utusan pelbagai partai telah hadir dan duduk di atas kursi-kursi yang telah disediakan. Menerima hidangan yang dilayani oleh anak-anak buah Koa Beng Chu, pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang tampan-tampan dan cantik-cantik, serta memiliki gerakan yang cekatan sekali. Biarpun di antara para tamu itu terdapat banyak tokoh Liok Lim, golongan bajak, perampok, dan orang-orang yang biasa melakukan kejahatan, namun mereka tidak berani bersikap kurang ajar terhadap pelayan-pelayan wanita yang cantik-cantik itu. Karena semua orang maklum belaka, bahwa pelayan-pelayan itu adalah anak buah atau murid-murid Koa Beng Chu. Banyak sekali barang sumbangan yang serba indah. Perhiasan-perhiasan emas dan perak, ukiran naga dan burung hong terbuat dari batu-batu kemala, sutra-sutra yang indah sekali warnanya, bahkan ada pula senjata-senjata pusaka yang ampuh. Akan tetapi semua itu masih belum mengherankan, karena ada pula orang-orang yang menyumbangkan benda-benda luar biasa anehnya. Seorang tamu yang baru tiba, bertubuh tinggi besar dan bercambang bauk, mukanya lebar, berseru dengan suara nyaring, "Saya Kiang Bu adalah seorang miskin." Karena itu, selain ucapan selamat kepada Koa Beng Chu, tidak dapat menyumbangkan benda berharga kecuali barang hina tak berharga ini. Sudilah Beng Chu menerimanya. Koa Beng Chu memandang orang itu lalu tertawa. Hahaha, Totikong atau malaikat bumi sungguh berlaku sungkan sekali. Terima kasih atas ucapan selamat dan sumbangan yang amat berharga. Harap menyerahkan sumbangan itu kepada putraku. Kiang Bu yang berjuluk Totikong segera melangkah lebar dan menyerahkan sebuah bungkusan kepada Koa Kiong, putra tuan rumah yang menerimanya dan meletakkannya di atas meja. Karena sumbanganku ini tidak berharga dan lain daripada yang lain, harap Xiao Eng Hiong suka membukanya agar semua tamu dapat melihatnya, kata pula Kiang Bu. Ketika memandang ayahnya dan melihat ayahnya mengangguk tanda setuju, barulah Koa Kiong berani membuka bungkusan kain itu. Tiba-tiba wajahnya berubah dan matanya memandang si malaikat bumi dengan marah. Juga banyak tamu mengeluarkan seruan tertahan setelah melihat isi bungkusan. Siapa yang tidak akan menjadi kaget melihat bahwa bungkusan itu terisi sebuah kepala manusia yang masih belepotan darah? Apa maksudmu ini? Koa Kiong membentak dan tangan kanan pemuda ini sudah meraba gagang pedang.
Matanya terbelalak memandang kepala orang yang kini terletak di atas meja. Tiba-tiba Koa Bengcu tertawa girang. Hahaha. Barang hina tak berharga itu ternyata merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya bagiku. Terima kasih, Toti Kong. Aku telah mengenal kepala Beciang Kun, dan memang sudah lama aku ingin melihat orang kejam dan penindas laknat itu kehilangan kepalanya. Kyongji, suruh pelayan membuang kepala itu dan memberikan kepada anjing-anjing agar digerogoti habis. Barulah semua orang, termasuk Koa Kyong sendiri, tahu bahwa sumbangan itu benar-benar amat berharga. Karena si malaikat bumi telah membunuh orang yang dibenci Koa Bengcu, perwira si B yang berkuasa di pantai Po Hai memang terkenal ganas dan kejam. Kekuasaannya seolah-olah melampaui kekuasaan kaisar sendiri, dan dia menjadi raja tanpa mahkota di daerah pantai Po Hai. Dua orang yang membawa Maya dan Xiao Bwe tiba di tempat itu dan langsung mereka menghadap Koa Bengcu. Memberi hormat dan berkata, kami berdua diutus oleh Koksu Kerajaan Yuchen untuk menyampaikan ucapan selamat beliau kepada Bengcu dan menyerahkan sumbangannya. Sejenak, kakek yang dihormati itu memandang kepada dua orang itu, akan tetapi pandang matanya segera terarah kepada Maya dan Xiao Bwe. Seolah-olah melekat dan tidak menyembunyikan rasa kekagumannya. Istrinya yang melihat keadaan suami itu lalu berbisik, mereka menanti jawaban. Barulah Koa Bengcu sadar dan ia tertawa bergelak sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Hahaha, sungguh Pek Mo Seng Jin mencurahkan kehormatan besar sekali kepada kami. Seorang koksu negara masih mau memperhatikan orang tiada harganya seperti aku, benar-benar menunjukkan perbedaan antara pemerintah Yuchen dan pemerintah Sung. Terima kasih, terima kasih. Tidak tahu, sumbangan apakah yang dikirim Pek Mo Seng Jin, koksu kerajaan Yuchen itu, yang akan membuat kami sekeluarga bahagia bukan main? Sumbangan atau hadiah yang harus kami sampaikan kepada Bengcu adalah dua orang anak perempuan inilah, kata Sita Hilalat. Semua tamu kembali menjadi terheran dan keadaan menjadi tegang karena mereka menganggap bahwa sumbangan ini sama sekali tidak dapat dianggap berharga. Melihat sikap para tamu itu, dua orang utusan itu menjadi tidak enak hati. Maka si muka kuning cepat menyambung keterangan temannya. Hendaknya Bengcu mengetahui bahwa dua orang anak perempuan ini bukanlah anak sembarangan. Yang lebih besar ini bernama Maya, dia adalah putri dari Raja dan Ratu Hitan. Sedangkan yang lebih kecil bernama Hu Xiao Bwe, putri Hu Teksan, seorang panglima yang terkenal di kerajaan Sung. Terdengar seruan-seruan kaget di sana-sini. Dan wajah Koa Bengcu yang tadinya memang sudah berseri gembira, kini menjadi makin berseri penuh kagum. Sungguh merupakan hadiah yang tak ternilai harganya, katanya. Kemudian seperti kepada diri sendiri ia berkata, Putri Raja Hitan. Putri Panglima Hu, tiba-tiba, seorang tamu meloncat bangun sambil berseru keras. Mohon kebijaksanaan Bengcu agar saya boleh membunuh bocah si Hu itu, untuk membalas anak buah saya yang dahulu dibasmi oleh Hu Teksan ayahnya. Yang bicara ini adalah bekas kepala rampok yang kenamaan di lembah Huangho perbatasan Provinsi Santung. Putri Hitan itu patut dibunuh. Tiba-tiba seorang lain meloncat dan berseru nyaring memandang ke arah Maya dengan mata terbelalak marah. Kalau dia putri Raja Hitan, berarti dia itu cucu suling emas yang sudah banyak menimbulkan malapetaka di kalangan kami. Yang bicara kali ini adalah seorang pendeta berambut panjang yang usianya kurang lebih 50 tahun. Pakaiannya hitam dan kotor seperti tubuhnya. Dia adalah seorang tokoh dunia hitam yang terkenal dengan julukannya saja, yaitu Pat Jiu Sin Kau atau monyet sakti tangan 8. Dia amat terkenal dan ditakuti karena Pat Jiu Sin Kau ini adalah murid dari seorang datuk hitam yang amat terkenal, yaitu Tai Lek Kau Ong. Seorang di antara 5 datuk besar golongan sesat puluhan tahun yang lalu. Benar, Putri Hu Teksan harus dibunuh. Hu Teksan adalah murid Menteri Kam Leong, dan siapakah menteri itu? Bukan lain putra suling emas pula, teriak yang lain. Harap Bengcu serahkan saja Putri Hitan kepada saya, teriak yang lain. Ributlah keadaan di ruangan itu karena banyak sekali tokoh dunia hitam yang ingin mendapatkan dua orang anak perempuan itu, setelah mereka ketahui bahwa Maya adalah cucu suling emas sedangkan Xiao Bwe adalah cucu murid pendekar sakti itu.
Koa Bengcu bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengannya ke atas untuk minta para tamunya agar jangan membuat gaduh. Setelah suasana meredup, terdengarlah suaranya lantang, "Aku mengerti apa yang terkandung di hati saudara-saudara yang menaruh dendam. Akan tetapi, dua orang anak perempuan ini adalah sumbangan dari Koksu Yuchen kepadaku. Bagaimana aku dapat memberikan begitu saja kepada orang lain? Bukannya aku orang si Koa bersikap kukuh, melainkan aku harus menghormat kepada Koksu Yuchen. Kalau aku menyerahkan begitu saja dua orang anak ini, bukankah berarti aku kurang menaruh penghargaan? Karena itu, biarlah dua orang anak ini kuanggap benda-benda yang amat berharga. Dan sudah sewajarnya lah kalau untuk dapat memiliki benda amat berharga, diadakan sayembara." Memang Koa Bengcu ini orangnya cerdik sekali. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dan berpengaruh. Namun dia tahu bahwa kalau terjadi bentrokan antara dia dengan pemerintah, dia harus mengandalkan bantuan orang-orang pandai ini. Baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam terutama sekali. Dia sayang kepada dua orang gadis cilik yang jelas memiliki kelebihan mencolok kalau dibandingkan dengan murid-muridnya perempuan yang manapun juga. Kalau dia berkukuh menahan, tentu dia akan menimbulkan rasa tidak senang kepada para tamunya. Kalau dia berikan begitu saja, selain dia merasa tidak enak kepada Koksu Yuchen, juga dia merasa sayang sekali. Maka dia mengusulkan diadakan sayembara. Karena dengan demikian, masih ada harapan baginya untuk mendapatkan dua orang gadis itu tanpa menimbulkan rasa tidak suka di hati orang lain. "Apakah yang Bengcu maksudkan dengan sayembara?" Beberapa suara terdengar dan semua orang menanti jawaban dengan dugaan yang sama. Koa Bengcu tertawa. "Perlukah ku jelaskan lagi? Apakah yang paling diandalkan orang-orang golongan kita kecuali sedikit ilmu silat? Maka hanya orang terpandai di antara kita sajalah yang berhak memiliki dua orang anak ini. Yang minta begini banyak bagaimana dapat kuberikan kecuali dengan jalan beradu menguji kepandaian? Pula, dua orang anak ini bukan anak sembarangan, melainkan keturunan orang-orang pandai seperti Menteri Kam Leong dan Panglima Hu. Kalau yang bertanggung jawab atas diri kedua orang bocah ini tidak memiliki kepandaian tinggi, mana mungkin dapat menghadapi mereka? Setujukah cuwi sekalian?" "Setuju, Akur. Tepat sekali." Para tamu berteriak, yaitu mereka yang ingin sekali mendapatkan Maya dan Xiao Bwe. Adapun tokoh-tokoh wakil partai-partai yang termasuk golongan bersih atau putih, diam saja. Karena mereka ini tidak ingin mendapatkan kedua orang anak perempuan, juga tidak ingin mencampuri urusan mereka yang menaruh dendam kepada nenek moyang anak-anak itu. Kembali Koa Bengcu mengangkat kedua tangan minta agar semua orang tidak berteriak-teriak membuat berisik. Setelah semua orang diam, tiba-tiba terdengar Maya berkata, "Kalian ini orang-orang gagah macam apa? Berunding seenak perut sendiri untuk memperebutkan aku dan adikku tanpa bertanya persetujuan kami yang tersangkut. Sudah jelas bahwa kami adalah dua orang manusia pula. Masa kalian hendak menganggap sebagai benda mati? Beginikah sikap orang-orang gagah? Ataukah kalian ini semua bangsa penjahat yang tidak mengenal peri kemanusiaan?" Semua orang menjadi merah mukanya dan kembali mereka membuat gaduh dengan teriakan-teriakan memaki Maya. Yaitu mereka yang membenci keluarga Raja Hitan dan keluarga Suling Emas. Setelah mereka mereda, Koa Bengcu berkata, "Kita tidak perlu mendengarkan ucapan bocah ini. Sebagai tawanan, tentu saja mereka berdua tidak berhak untuk bicara. Kita semua menerima sebagai pemberian hadiah Koksu Yuchen. Cuwi sekalian, karena jumlah kita terlalu banyak, maka untuk mempersingkat waktu dan mempermudah jalannya Pibu, kami akan mengadakan syarat-syarat yang berat lebih dulu. Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat itu barulah dapat memasuki Pibu. Syaratnya dua macam, dan akan kulakukan untuk memberi contoh." Setelah semua orang menyatakan setuju, Koa Bengcu membisikkan perintah kepada murid-muridnya. Tak lama kemudian, dari pintu belakang tampak 12 orang murid laki-laki yang muda-muda dan bertubuh kuat memikul sebuah arca besi berupa seekor singa. Pemuda-pemuda itu adalah orang-orang yang kuat, namun mereka membutuhkan tenaga 12 orang untuk menggotong arca itu. Dapat dibayangkan betapa beratnya singa besi itu. Ketika singa besi itu diturunkan di atas lantai ruangan, lantai itu tergetar sehingga sebagian besar para tamu baru melihat saja sudah ngeri dan di dalam hatinya mundur teratur.
Mereka maklum bahwa tuan rumah yang lihai itu tentu hendak menggunakan benda berat ini untuk mengukur calon pengikut sayembara memperebutkan dua orang gadis cilik. Memang benar dugaan para tamu itu. Koa Bengcu melangkah maju mendekati arca besi itu lalu berkata sambil tersenyum. Nama besar suling emas sudah terkenal di seluruh dunia, juga putrinya yang berjuluk Mutiara Hitam. Sayang sekali bahwa puluhan tahun pendekar ini mengasingkan diri. Juga di dunia Kang Ou tidak pernah lagi terdengar Mutiara Hitam. Sudah amat lama aku ingin sekali dapat bertemu dan menguji mereka. Sungguh pun aku benar-benar meragukan kebiasaan sendiri untuk menandingi mereka. Kini secara kebetulan, dua orang keturunannya berada di sini dan menjadi rebutan. Maka, hanya mereka yang benar-benar pandai saja yang dapat diharapkan akan dapat mampu menandingi suling emas dan keturunannya apabila kelak keluarganya datang mencari dua orang anak ini. Nah, untuk memilih calon pengikut sayembara, syarat pertama adalah mengangkat singa besi ini sampai ke atas pundak seperti yang akan kulakukan sekarang. Setelah berkata demikian dan memberi hormat kepada para tamu, Koa Bengcu yang pada hari itu tepat berusia 60 tahun itu menggulung lengan baju, lalu membungkuk memegang singa besi pada kaki depan dan belakang. Kemudian mengeluarkan seruan keras sekali dan ia telah berhasil mengangkat singa besi itu. Bukan hanya sampai ke pundak, bahkan sampai ke atas kepala. Kedua tangannya tergetar, kedua kakinya menggigil sedikit, dan kembali kakek yang kuat itu berseru keras lalu menurunkan singa besi ke bawah sehingga lantai tergetar ketika benda berat itu jatuh berdebuk di atas lantai sampai melesak ke bawah sedalam beberapa sentimeter. Tepuk sorak para tamu menyambut demonstrasi tenaga yang amat kuat itu. Cuwi sekalian, silakan kalau ada yang merasa sanggup mengangkat singa besi ini. Adapun syarat kedua adalah mengambil sebatang paku yang kutancapkan di balok melintang penyangga langit-langit itu. Setelah berkata demikian, tangan kakek itu merogoh saku dan bergerak. Cuat, cuat, cuat. Sinar hitam tampak berkelebatan menyambar ke atas dan ternyata di atas balok yang amat tinggi itu telah menancap belasan batang paku yang berjajar rapi. Kemudian kakek itu menggerakkan kakinya. Tubuhnya ringan sekali melayang ke atas dan tangannya mencabut sebatang di antara paku-paku itu lalu ia turun kembali. Kakinya menginjak lantai tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Kembali semua orang bertepuk tangan memuji karena kakek itu telah mendemonstrasikan ilmu ginkang yang amat tinggi. Balok melintang di atas itu amat tinggi sehingga seorang yang tidak memiliki kepandaian tinggi tentu tidak akan dapat mencabut paku itu. Sekarang kami mempersilakan Cuwi mencoba, kata Koa Bengcu sambil melangkah kembali ke tempat duduknya. Maya membanting kakinya dengan marah dan gemas, akan tetapi maklum bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Setelah dilepas ia lalu menarik tangan Xiao Bwe dan kembali ke tempat tadi. Malah kini mengajak Xiao Bwe duduk di atas kursi yang masih kosong dekat Koa Bengcu. Kalau tidak bisa lari dan terpaksa menonton, biarlah mereka berdua menonton yang enak dan mengasuh di atas kursi, demikian Maya menghibur diri sendiri. Bahkan ketika melihat di meja terdapat hidangan, tanpa malu-malu dan tanpa permisi Maya menyambar 2 potong roti. Juga memberikan sebuah kepada Xiao Bwe lalu makan roti, juga menuangkan minuman pada 2 buah cawan. Orang-orang yang menyaksikan sikap Maya ini diam-diam menjadi kagum dan di dalam hati memuji ketabahan anak perempuan itu yang jelas amat berbeda dengan anak-anak biasa. Akan tetapi para tamu itu lebih tertarik untuk melihat siapa kiranya di antara mereka yang akan dapat mengangkat singa besi dan meloncat setinggi itu. Suara ketawa mereka riuh rendah menyambut kegagalan 4 orang yang berturut-turut mencoba untuk mengangkat singa besi. Jangankan sampai terangkat melewati pundak, yang 2 orang hanya dapat mengangkat singa besi itu setinggi lutut dan melepas kembali. Sedangkan yang 2 setelah mengeluarkan suara auh-auh dan menarik-narik singa besi itu, sedikit pun tak dapat menggerakkannya. Menyaksikan kegagalan 4 orang berturut-turut, 4 orang yang kelihatan kuat sekali, hati para tamu menjadi keder dan banyak yang tidak berani mencoba. Khawatir gagal dan hal itu sedikit banyak akan menurunkan derajat nama mereka. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Koa Bengcu, yaitu agar Pibu dapat diselesaikan dengan singkat dan mudah di antara sedikit orang-orang yang memang memiliki kepandaian tinggi. Biarkan aku mencobanya,
Terdengar suara keras dan ketika bayangan orang itu berhenti bergerak di dekat singa besi, kiranya dia adalah bekas kepala perampok di lembah Huang Ho yang dahulu gerombolannya dibasmi oleh Hu Texan. Kepala rampok ini bertubuh tinggi kurus. Kini dia sudah membungkuk memegang singa besi dengan kedua tangan, mengerahkan tenaganya dan terangkatlah singa besi itu sampai ke atas pundaknya. Kemudian cepat ia melepaskannya kembali hingga singa besi itu jatuh berdebuk di atas lantai depan kakinya. Biarpun demikian, bekas kepala rampok ini telah lulus dalam ujian pertama karena dia telah berhasil mengangkat benda itu sampai ke pundak. Tepuk sorak menyambut hasil orang pertama yang memasuki sayembara itu dan Xiao Bwe memandang dengan mata penuh kekhawatiran. Tadi dia sudah mendengar bahwa orang ini adalah musuh ayahnya. Maka kalau orang ini sampai menang dan dia terjatuh ke tangannya, tentu akan celaka nasibnya. Melihat sikap Xiao Bwe ini, Maya berbisik, dia memang kuat, akan tetapi tidak sekuat Koa Bengcu. Harap kau jangan khawatir. Kini kepala rampok itu mengeluarkan pekik nyaring, tubuhnya meloncat tinggi akan tetapi hampir saja ia gagal kalau tidak cepat-cepat mengulur tangan dan dua ujung jari tengah dan telunjuknya berhasil menjepit dan mencabut sebatang paku. Kembali ia disambut dengan sorakan memuji. Setelah kepala perampok ini, maju seorang laki-laki gendut pendek yang melangkah penuh gaya. Usianya kurang lebih 40 tahun dan mukanya berseri-seri. Mulutnya tersenyum-senyum penuh aksi, apalagi kalau dia memandang ke arah gadis-gadis cantik murid Bengcu yang melayani para tamu dan kini menonton sambil berdiri berjajar di pinggir. Terang bahwa langkahnya dibuat-buat, berlenggang-lenggok meniru langkah seekor harimau supaya kelihatan gagah menyeramkan. Akan tetapi karena tubuhnya gemuk sekali dan agak pendek, langkahnya tidak mendatangkan kegagahan melainkan mendatangkan pemandangan yang lucu. Bukan seperti langkah harimau melainkan seperti langkah seekor babi buntung. Hehehe, maafkan. Sebetulnya saya tidak berani berlaku lancang. Akan tetapi karena sayembara ini memperebutkan hadiah yang luar biasa, dua orang nona kecil mungil yang jelita itu, tak dapat saya menahan hasrat hati saya untuk meramaikan sayembara. Saya hanya memiliki sedikit kemampuan, dan kalau nanti mengecewakan, harap Cui tidak mentertawakan saya. Nama saya Enjoki, julukan saya adalah Tele Xiaohut atau babi tertawa bertenaga besar. Melihat semua tamu tersenyum dan ada yang tertawa karena memang lagaknya amat lucu seperti seorang badut, si gendut yang berjuluk hebat itu kelihatan makin senang. Mengerling ke arah Maya dan Xiao Bwe dengan lagak memikat, membasahi bibir bawah dengan lidahnya yang bundar sehingga makin lucu tampaknya. Ia kemudian membungkuk dan memegang kedua kaki singa besi, kemudian mengerahkan tenaga dan kiranya orang lucu ini bukan membual kosong karena singa besi itu telah dapat diangkatnya. Semua orang tercengang dan bertepuk tangan. Hal ini membuat si gendut makin bangga. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tidak mau mengangkat sampai di situ saja, menahan napas dan mendorongkan kedua lengannya ke atas. Bro, si gendut cepat menurunkan singa besi ke atas lantai dan semua tamu tertawa geli. Para pelayan murid Bengcu menutupi mulut dengan tangan agar jangan tampak mereka tertawa. Maya sendiri terpingkal-pingkal dan Xiao Bwe juga tertawa, memijat hidung sendiri sehingga membuat Maya makin terpingkal-pingkal. Kiranya karena terlalu mengerahkan tenaga, sebagian hawa yang memenuhi perut gendut itu menerobos keluar melalui pintu belakang tanpa dapat dicegah lagi. Si gendut mengeluarkan kentut besar. Biarpun merasa jengah dan mukanya menjadi merah, namun Enjoki ini tertawa-tawa dan menyojak ke kanan-kiri sebagai tanda terima kasih atas pujian semua orang dengan lagak merendah seperti seorang jagoan keluar kalangan dengan kemenangan. Kemudian ia memandang ke atas, ke arah paku-paku yang menancap di balok melintang. Ia lalu melepas sepatunya, menghampiri dinding dan mulailah ia merayap naik melalui dinding seperti seekor cecak. Ia menggunakan kedua telapak kaki telanjang itu merayap cepat melalui dinding sampai ke atas, kemudian dengan mudah menggunakan tangan kirinya mencabut sebatang paku. Setelah tercabut, si gendut ini bukan merayap turun kembali, melainkan melepaskan dirinya jatuh ke bawah seperti sebongkah batu. Semua orang terkejut sekali, menduga bahwa tubuh itu tentu akan terbanting remuk. Akan tetapi sungguh aneh, ketika tubuh itu tiba di atas lantai,
Tubuh itu terus menggelundung dan sama sekali tidak terbanting keras. Bahkan kini dia sudah meloncat bangun sambil mengangkat paku itu tinggi-tinggi.